Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel kita yang tercinta Konco Ngoyoworo. Pada kesempatan hari ini kita berada di kediamannya sosok seniman yang berawal dari seniman jalanan dan sekarang merambah menjadi pencipta lagu yang sangat fenomenal. Mungkin kalian sudah pernah tahu siapa dia. Ada Kak Kukuh Mezaluna. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Ya, Mas Andi Mama. Ya, terima kasih. Mungkin rekan-rekan Konco Ngoyoworo sudah pernah tahu siapa beliau, gimana perjalanan beliau, dan yang belum tahu, monggo diperkenalkan. Ya, nama saya itu kalau di teman-teman atau di YouTube mungkin Kukuh Mezaluna. Nama asli itu saya Kukuh Haryanto. Ya. Tapi kalau teman-teman dekat itu manggilnya Porso. Gitu. Porso. Nopo-nopo kerso. Mungkin dari kata-kata Kukuh Mezaluna itu ada artinya tersendiri kah? Artinya itu saya itu ngefans dulu kan slanker. Ya. Jadi anaknya Bimbing slanker, namanya slang Ya. itu saya Mezaluna. Terus spontan aja bikin nama apa ya, kayak nama panggung lah istilahnya. Ya. Walaupun ya aku penyanyi jarang manggung kayak apa ya, spontan aja. Ada produser tanya, ini nama panggungnya apa Mas gitu. Terus bikin Kukuh Mezaluna gitu. Oh ya. Jadi sampai sekarang Kukuh Mezaluna. Dan untuk perjalanan riwayatnya Bang Kukuh sendiri, dulu kan dari musisi jalanan. Itu gimana? Keluh kesahnya pada zaman dulu dan sekarang menjadi seorang pencipta lagu. Mungkin pemirsa, kalau kalian pernah mendengarkan lagu Tresnane Wong Kere ya Valen, inilah penciptanya. Banyak sekali lagu-lagu yang terkenal dari Kakku. Mungkin yang belum lama ini, Bojoku Semangatku. Ya, beliau ini penciptanya. Monggo diceritakan kepada rekan-rekan Konco Ngoyoworo. Dari mana ya ceritanya? Mungkin dari sejarah dulu saya ya, perjalanannya ya Mas ya. Jadi saya itu emang dari dulu hobi nyanyi, dari bikin band. Terus karena saya itu bikin band itu kalau cover itu nggak pernah dapet soulnya. Terus skill kan nol skill. Jadi Ya. kalau ikut festival itu biasanya seleksi. Ya. Itu nggak pernah masuk Mas. Soalnya nol skill. Itu jadi melodi ora iso rapi, ngebass ya ora apik, swara ya pas-pasan. Jadi apa boleh buat ya saisone bikin karya sendiri, elek-elek karya sendiri. Jadi sekitar tahun SMP itu 2001 2002 udah mulai ngeband bikin lagu sendiri. Itu rame-rame lagu-lagu punk gitu, terus habis itu rame lagu genre yang underground itu Mas, tahu underground. Nah, itu aku juga bikin lagu sendiri. Terus rame lagu reggae. Kayak Steven itu kan dulu pernah booming lagu Welcome to my paradise itu. Saya bikin lagu reggae sama teman-teman. Terus rame lagu dangdut. Era dangdut kan 2014, 2013 itu rame kayak NDX, terus Pendosa, Buju Galak. Ya. Itu saya coba bikin, saya dengerin. Awalnya itu saya kurang suka dangdut, emang lingkungan saya kan bukan lingkungan dangdut. Ya. Lingkungan jalanan ini lebih ke mungkin kayak punk gitu lah, yang usik udah gitu. Jadi kalau manggung cepet habis rokok tak sae gitu kan, mendem karo manggung karo Dejiu dulu itu. Terus suatu ketika di kos-kosan ngekos, saya nggak punya apa-apa, cuman gitar dan ada radio peninggalan Simbah. Kalau mbah saya tak bawa ke kos, saya kan nyetel sambil ngelaras rokokan, itu kok ada kelenengan. Nah habis itu kok ada suara dangdut, suara Nela Karisma. Itu nyanyi de opo koe lali karo sumpah. Wah enak rap-rapnya itu terngiang terus sampai beberapa hari. Akhirnya saya gitaran. Jadilah sebuah lagu. Bikin lagu gitu. Jadi rapnya, terus jadilah lagu Tresnane Wong Kere itu. Akhirnya
karena saya dari 2012 itu udah bikin band ya pop ya reggae ya semua saya bikin tapi nggak dangdut kan. Akhirnya saya rekaman ke tempat teman saya Itu langsung udah dangdut atau belum mengejak dangdut? itu saya mau angkatan ke dangdut. Saya pengen rekaman ini gitu. Padahal biasanya saya itu rekaman lagu punk, udah atau lagu hardcore lagu. Itu saya bawa materi ke situ. Saya malah dibisu teman saya. Coba gitu. Oh tenan ora iki. Gara iki. Dia itu enggak percaya. Lah biasanya saya mau punk gitu. Ya tenan. Kok paling dangdut iki. Gitu, kayak teman saya itu belum pernah menggarap lagu dangdut. Gitu. Jadi bingung kan harus beda maksudnya. Mungkin teknisnya mixingnya atau apa kan harus beda itu. Makanya setelah saya rekam itu ya udah jadilah lagu Tresnane Wokire tapi itu kan nggak pure dangdut gitu. Itu masih seka sebenarnya. Seka masih seka. Wong ketipungnya aja cuman ketipung sampling kayak nggak begitu dangdut itu sebenarnya karena teman saya juga belum paham dangdut. Ya mungkin sejarahnya awalnya begitu. Gitu. Memang kalau dulu kesehariannya saya memang masih di jalanan ngamen, memang hobi saya nyanyi ngamen. Terus karena nol skill itu jadi saya bikin karya sendiri aja, bikin lagu gitu. Ya, gitu pemirsa, berawal dari sosok seniman jalanan yang dulunya punk. Tapi ada satu sisi yang positif. Dulu saya pernah ikut sebuah event bersama Bang Kukuh di sini di perumahan Ya, Oriantara itu ya. Tapi jiwa sosialnya tak akoni HP. Malah aku ora ngerti sampean. Lali. Ya. Saya udah dibanyak. Ya. Tapi bener sosok seniman jalanan yang mungkin pada waktu itu musiknya belum diterima masyarakat, nggak diterima. Tapi alhamdulillah jiwa sosialnya bisa menjadi sebuah bantuan untuk yang membutuhkan. Ya, pasti Pak itu. Bener. Kok dulu punya gagasan seperti itu padahal ya nuwun sewu. Ya. Untuk orang jalanan ini terkenal brutal. Kok Bang Kukuh punya pemikiran seperti itu? Karena memang gini. Kan emang kalau komunitas itu memang dianggap minoritas, terus orang-orangnya itu dalam tanda kutip yang bisa itu sampai sapa toh sing maksudnya wah tidak karo kae lah. Ada ngono lah. Ya. Deman. Istilahnya kan gitu. Jadi saya pengen merubah image itu melalui diri saya pribadi sendiri. Jadi itu sebenarnya bukan untuk orang lain sih, maksudnya gini. Apa ya? Itu saya berkaca mungkin kadang orang-orang sekitar saya memandang rendah. Kadang kan ada cedak aku kok wong mendeman. Yang wis 11 renek positif. Ya. Itu makanya saya pengen mengubah itu, tak awali dari itu akhirnya membuat acara apa ya istilahnya pengen berguna untuk masyarakat lah. Ya, benar. Kan kalau Wonogiri itu udah terkenal tiap tahun itu pasti kekeringan kan. Ya, terutama Wonogiri sebelah selatan. Ya kayak daerah mana itu Paranggupito. Ya, Songgledek atau apa itu. Jadi saya inisiatif bikin acara apa ya saya kata berguna. Ya saya bikin bantuan air bersih walaupun saat itu paling cuma 4-5 tangki. Tapi kan jangan dilihat nilainya tapi niatnya walaupun cuma segelas. Ya benar kan gitu nilainya. Jadi itu acara itu pure bukan untuk bisnis. Alat pun dari temen itu. Jadi teman saya punya drum, milih drummu. Teman saya punya gitar, milih gitarmu. Terus teman saya misalnya ada itu pernah teman saya punya bass loh, mau tak pinjam nggak boleh. Habis itu udah nggak tak ajak berteman. Itu, betul banget loh gitu, orang tak ajak. Gitu. Padahal itu untuk sosial loh, makanya kan itu. Iya, berarti tak ajak sing mau aja. Gitu. Terus ana sing wah itu kudu nyewa tuh karo kanca nyewa iki acara sosial loh gitu. Akhirnya ternyata emang banyak teman-teman yang respect daripada orang-orang yang mengutamakan mengutamakan uang. Ternyata teman-teman saya masih banyak yang respect. Akhirnya jadilah acara itu acara bantuan air bersih itu di band-band Wonogiri ada, Solo ada, Pacitan ada itu. Walaupun dikenal masyarakat itu sampah masyarakat, ya. Tapi dalam tanda kutip masih ada jiwa sosial yang terpendam. Walaupun sejelek-jelek
apapun orang pasti punya sisi positifnya. Itu yang saya saluti sama Bang Kukoh. Semua ada sisi positifnya, ada sisi negatif. Manusia gak ada sempurna, bro. Ya Ada benar. yang sempurna. Jangan dilihat casingnya. Itu yang pengen saya apa ya? Saya share ke publik gitu. Jangan memandang sebelah mata itu. Ya benar. Tapi ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu Bang Kukoh menjadi seperti ini, menjadi seniman yang sangat fenomenal. Saya juga kagum sama Bang Kukoh ini. Banyak karya-karyanya yang diciptakan terus dipublikasikan, yang ngebum Via Valen, terus Vita Alvia, banyak sekali, terutama di studio musik. Wah mantep itu. Saya kagum banget sama Bang Kukoh. Ya itu kan apa ya, emang saya itu dasarnya emang apa ya, suka hal-hal seni itu suka. Jadi walaupun saya mungkin posisi saya mungkin temen nganggap wah kok harus elok gini, saya itu masih tahap belajar, bro. Jadi kayak ngobrol sama temen kok rasa sungkan-sungkan biasa wae gitu kan kadang gitu. Saya tetap harus begini, soalnya kalau saya udah merasa di atas banget malah itu ujian bagi saya. Zona nyaman kan enggak, maksudnya bukan zona nyaman, emang manusia butuh zona nyaman kan Ya, tapi benar. ini zona nyaman dalam arti aku itu harus lapar terus gitu loh. Jadi harus terus berkarya gitu. Jadi enggak pandang lagu saya udah maksudnya udah dinyanyikan itu saya enggak ngaruh itu. Jadi pujian atau kritikan itu tetap enggak merubah prinsip saya. Itu seperti ini gitu. Gitu. Bagus sekali ide-idenya Bang Kukoh. Dari segi pengalaman harus tetap berkarya. Ini cukup menarik ini. Habis pulang ini kasih oleh-oleh lagu ini. ada. Ya. Tapi saya selalu loh Mas Arif sampean. Jadi apa ya? Sampean juga musisi, juga seniman. Saya dengarkan karya sampean juga enak, juga bagus gitu. Malah kan kadang emang mungkin agak beda genre kan. Ya, Jadi saya itu harus belajar sama sampean gitu. Oh gini. Nah, makanya saya itu tipe orang yang maksudnya hal baru itu senang. Gitu. Terus begitulah pokoknya. Oke lanjut. banyak sekali mungkin impian-impian dari Bang Kukoh sendiri untuk kedepannya gimana, terus mau gimana sih untuk langkah lebih majunya. Kalau kedepannya sih Mungkin impian-impian, mimpi-mimpi Bang Kukoh yang akan sendiri. target saya capai ya mungkin ya pengen saya capai kan. Mungkin saya itu pengen punya ya label sendiri lah. Ya, Label, jadi selama ini kan saya cuma bekerja di industri, di kayak barangnya kerja ikut orang di musik, kerja ikut orang. Jadi saya bikin lagu, kadang saya mau produseri mungkin satu lagu oleh sebuah artis, misalnya Mas garapen artis kayak gitu, saya carikan lagu, saya carikan aransemen, saya carikan lokasi syuting, saya carikan orang untuk garap. Jadi saya itu cuman belum punya label yang saya kelola sendiri. Istilahnya saya itu habis proyek itu udah selesai, gitu loh. Saya pengen punya perusahaan sendiri. Terus yang saya utamakan itu pengen mengangkat talent lokal Wonogiri. wow, Karena begini, Wonogiri itu wah gini musisinya. Yang saya kenal gini, yang saya belum kenal pun ternyata talent Wonogiri itu bagus-bagus. Cuman mungkin kan gini loh, kalau musisi itu Mas, jadi kadang pinter bikin lagu, suaranya api, pinter bikin lagu, terkendala modal, ya tak? Tidak punya modal. Kan kadang itu kalau udah jadi rahasia, kalau orang bebas, maksudnya orang bebas sih dalam arti positif lah. Itu wah senang berkarya, tapi kan kadang amit kerjanya mungkin serabutan. Jadi dia itu menjadikan musik itu cuma sekedar sampingan. Padahal itu bisa menjadi berlian, menjadi pekerjaan utama gitu. Aku pengen mengangkat mereka, meskipun aku pun juga orang biasa, bukan urah-turah duit gitu loh. Mimpi saya itu pengen menggait musisi lokal, jadi kayak cipta lagu. Soalnya kan gini Mas,
duwe lagu apik nek ra duwe duit go rekaman yo piye mimpine hilang gitu hilang mimpinya Benar. hilang begitu. Jadi saya pengen mengangkat mereka, jadi banyak kocok duwe lagu apik cuma rekaman iku tuku rokok kadang angel rokok kadang etengan nek ra ya bro ya ngutis ning dalan ngono kae to dijikuki mbakone ya to gen resik ngono tuku papir dhewe. Teman-teman saya tuh gitu wis ngerti dhewe lah wong dalam gitu. Padahal suarane apik. Lagune apik. Itu yang saya maksudnya saya sering turu ke jalan temui teman-teman. Mungkin ada yang tidak pede dengan lagunya sendiri. Ada yang tidak pede dengan lagunya sendiri. Padahal ketika saya mendengarkan materi itu malah aku kalah jauh, Mas. Itu lagumu apik, tapi aku kok ora pede. Padahal ya pede lagu. Wah, aku kalah. Loh, apik, tapi kan karena dia tidak pede. Kalau saya kan gini, Mas. Memang karena saya itu cuman sebenarnya itu saya itu enggak bakat, Mas. Tapi karena wong nekat, tahu nekat kan, Ya. tak tabrak wae. Ora mungkin pokoke tak tabrak wae. Kalau enggak gitu kan mungkin aku enggak bisa berkembang mungkin kan. Soalnya aku punya niat, tapi bakatnya mungkin niate ki 99%. Bakatnya 1% Mas aku, Mas. Jujur kan. Tapi aku piye yo bicaranya begitu loh. Itu setelah aku masuk industri itu tahu industri selama 2014 sampai 2023 ini sekitar 10 tahun aku kan tahu industrinya. Ya itu pengen angkat yang lokal. Inginku sih begitu punya label sendiri, punya studio rekaman sendiri. Net aku duwe studio rekam. Kalau gini Mas, rekaman itu mahal loh Mas. Minimal itu yang standar itu ya 700.000 sampai 2,5 juta. Terus nek kejar tayang kalau label itu misalnya kalau dino dati itu bisa sampai 4 juta. Makanya kalau kita punya studio rekaman sendiri dikelola dengan orang-orang yang profesional. Misalnya aku ora iso audio, golek uang wae, tak kursuske apa ae kowe gelem ra. Jadi bisa rekaman gratis begini lah nek omahku. Mimpiku begitu. Minimal buat latihan lebih Nah, dulu. Gue latihan lah, jadi itu di situ itu tuh tempat berkarya bareng. Jadi teman-temanku saya wong dalan sing ibaratnya dua lagu radio muda nanggon aku. Ayo digarap bareng. Kowe iki aku percaya Wonogiri ki bisa dengan semangat ki mau semangat kebersamaan ki mau. Karena memang kan kita kadang musisi kan karo anu kan kadang isin ketemu kanca isin. Nah aku kan kalau sampean lah lagi kenalan tapi kan aku ki sok kenal cedak gen kita itu cepet prosesnya cedak iki cepet akrab. Nek kita jaim-jaiman kan isin. Kebanyakan kan teman-temanku gitu. Aduh isin kok aku ya ini iya ngene gengsi karo aku. Kebanyakan gitu kan. Ya. Makanya aku lebih ke semangat apa ya, tukang ngobrol-ngobrol lah gaji wong penak. Padahal aku ya guru ngawur. Kadang aku ya belum pernah kenal kae, kadang tak bikin kesek kowe dotor kae to. Iku karo aku sing ora kae wong penak kae ora aku gampang. Kowe kok reno nang omahku. Akhirnya kadang tak temokke nang omahku kene, ya wis cair gitu akhirnya gitu. Saya itu cuma sebagai apa ya? Penengah lah apa ya sebagai medianya lah aku gitu kan menyediakan gitu ya begitulah mungkin mimpiku Untuk menyatukan mungkin menyatukan seniman-seniman yang berbakat tapi dia belum mempunyai mental untuk maju. Itu sungguh menarik itu pemirsa. Jadi untuk itu bukan cuma untuk seniman jalanan, mungkin untuk rekan-rekan yang punya hobi musik bisa hubungi Mas Ukoh mungkin untuk belajar sharing. Kita sharing berarti gini loh penake ketemu kenalan teman baru itu kita bisa menimba ilmu. Ya benar Itu kenal karakternya menimba ilmu sing aku ora iso sing iso tak jiko. Jadi kan tiap orang itu ora enek ke wong ora bermanfaat pasti ada manfaatnya. Hanya sharing gitu. Walaupun sejelek-jelek apapun pasti punya sisi positifnya. Pasti ada. Berawal dari seniman jalanan yang diibaratkan sebagai sampah masyarakat, tapi luar biasa pemikiran Bang Ukoh ini mempunyai impian menyatukan semua elemen seniman musik, terutama di jalanan untuk menyatukan sebuah kelompok lah silaturahmi. Jeluran. Cukup menarik ini. Kan ada istilah pepatah Jawa itu ora ana kamulyan kajaba paseduluran. Ya, Seduluran selawase. Itu jadi kalau kita merekatkan persaudaraan, insya Allah kita sehat bagas waras, kita pasti bisa maju dengan semangat gotong royong.
Itu. Jadi ora enek iri-irinan. Wis buang aja rasa iri, buang aja rasa isin. Kabeh wong apa meneh wong Jawa pasti punya rasa pekewo, rasa isin. Tapi harus diambil pekewoe tempatnya sing endi. Nek kowe salah ya kudu pekewo, ngono lho. Nek kowe kleru ya kowe isin, jadi salah isin. Tapi nek dalam kondisi perkenalan ra perlu ke isin, pekewo enggak perlu itu. Kita harus belak-belakan aja biasa. Belum bisa disebut teman kalau teman itu ibaratnya aku kanca karo sampean, tapi kok tak pisui kowe nesu. Kowe belum bisa disebut teman. Dikocroy kowe nesu kowe belum bisa disebut teman. Teman sejati itu nek salah yo salah. Aku punya teman salah. Tak salah ke. Bahkan aku pernah kancaku tak kuamblengi. Tapi habis itu besok ya wis ngopi bareng karena sebagai teman itu kita wajib mengingatkan itu baru bisa disebut teman. Ya, jadi kita benar. tahu elek, kita tahu api gitu. Mungkin diberi pelajaran terlebih dahulu daripada nanti efeknya Jelongkroke. berimbas. Oke ya. Nah, ibaratnya kowe salah tak ngene. Iya. Ini gur mergo pekewo kan akhirnya dia terjerumus enek sing terkriminal, mungkin narkoba, kriminal ya kan. Ini kan salah diingat ke mbok wong nesu-nesu kan wis ngingatke ya kan. Nek iki wae lek dilakoni kamplengi. Iya ta. Wong kanca aku iki ngayal. Akhirnya kan sadar. Ya begitulah harusnya kita begitu. Jadi enggak usah isin-isin lah untuk pertemanan itu harus apa ya? Ora usah isin-isin yang positif ya. Itu. Gitu. Kenalan penak. Nyaman ngono lho sing ngerti kabeh. Sing apa meneh ngerti eleke gitu kan. Lebih enak mengenal jobon jerone. Iya harus gitu. Harus malah nek iso ngerti eleke iki apa itu kan menjadi nek sebagai dulur kan aib kanca itu simpan. Ya. Daripada nanti kita tidak tahu terus kita melakukan mandak isinan dhewe. Nah, iya itu. Kowe iki kanca lah kok. Nah, lah ya iki otoke bosoke sik ngene. Jadi harus bisa. Ya kadang gini loh. Seniman itu emang wong seniman wis ngerti lah jiwane kabeh iki ngene nanti mungkin lah ya kuwi. Ayo bersatu lah. Dan ku ayo kita bersatu dadi siji kita bangun Wonogiri lebih baik terutama seninya. Ya nek dalam seni ku ora guru wong sing iso nyanyi iso gitar lho. Wong sing ora iso nyanyi pun iso masuk dalam industri itu. Bahkan seni itu bukan cuma seni musik. Ora guru musik seni iki akeh. Stand up ngomong, iya seni gawe lukis. Banyak impian Bang Kukuh yang cukup menarik dari seniman jalanan dan merambah ke sebuah label-label dan mempunyai banyak kenalan lah. Suka duka Bang Kukuh tersendiri dalam selama ini Masuk industri ya. dalam selama ini menjalankan dari seniman jalanan dan menjadi sosok Bang Kukuh yang sekarang ini. Oke, saya mulai dari anu ya. Susah maksudnya dukanya pas gini Mas, saya itu pas mau rekaman lagu Tresnane Wong Kere itu kan masih musisi jalan. Sampai sekarang pun saya masih hobi tur berjalan. Jadi itu susah itu bukan duka sih menurutku Mas. Emang itu perjalanan, tapi mungkin ya gini ya. Apa ya? Mungkin abote ya, pahite. Tapi tak anggap itu sebagai perjalanan sih gini. Saya itu pas mau rekaman lagu Tresnane Wong Kere itu kan saya udah pesan studio Ya, tujuh hari lah saya pesan. Akhirnya itu hari Sabtu, nah Kamis itu saya harus cari duit 400.000 waktu itu. Kalau sekarang udah malah sekitar 1 jutaan. Jadi saya mau ngamen kamar rumah ayah saya kan Bendungan Oriantoro. ya. Itu saya mangkat arep bis ke Cengkal. Terus Fred sang 20.000 wis ta arep ketemu bapakku jenenge Pak Jatino. Itu sopir Oriantoro, sopir legendaris ya. Soalnya saya ketawa, wah seneng lah makan nang Sukoharjo wong loro 20 saya ketawa. Nggo tuku soto wong loro wis, nggo tuku rokok, nggo mangan pokoke wis entek 40 karo 10.000. Karena main nang lampu merah. Men terus lari-lari kalau tutut kok mobil bablas terus ternyata lampu merah mati Mas Bro. Lampu merah mati, lampu merah mati. Akhirnya saya tuh ngamen jalan dari Sukoharjo ke Wonogiri. Pokoknya harus selama Kamis sampai Jumat itu saya tak serang, cuman Kamis itu aku harus dapat uang 400.000. Itu door to door. Rumah ke rumah. Rumah ke rumah, toko ke toko itu. Jadi saya berangkat mulai jreng itu ngamen jreng itu jam 10-an.
Tapi alhamdulillah saya start sampai adzan maghrib itu kecekel hampir 500.000. Itu kayak mukjizat Mas Bro. Bayangin Mas Bro. Orang ngasih itu ya 20, 10, 2.000, 5.000 sampai kecekel 400, 500 itu kan 100 aku konsumsi lah ya. Kecekel itu aku bisa rekaman itu. Tapi maunya aku aduh kok kecekel semuanya. Biasanya aku cuma mengandalkan itu di lampu merah itu biasanya agak cepat, kalau merah kan cepet dulu kan cepet kira dari itu akhirnya yo setelah itu saya memang juga sering turun ke jalan buat rekaman, turun ke jalan gitu sampai akhirnya aku rekaman Krisna Wongkiri itu udah jadi, terus sampai 7 versi ya, ada Nela, Via Valen, ada Tarisna, terus artisnya ini Sabita, jadi ada pokoknya banyak lah, lupa aku. Tapi itu juga ada dukanya juga aku. Jadi ketemu seorang temen yang tak anggap temen, ternyata dia apa ya ngapusi aku. Ini saya itu ngedilkan sekitar 4 lagu atau piro toh. Dia cuma ngedilkan 1 lagu. Tapi duitnya kan aku saat itu kan nggak punya rekening, tuh HP nggak punya aku. Jadi komunikasi dengan label itu via email neng warnet. Padahal saat itu tuh kita itu udah punya Android. Aku tuh nongkrongku ke warnet via warnet, jadi materi gitu tak kirim via email gitu. Makanya rekeningnya ra duwe aku. Rekening masuk sana. Den. Akhirnya ya wih. Pernah ketipu lah. Wih. Nah ketipu tapi kan aku orangnya nih wis tak penake ternyata nipu aku. Bisa tak klarik meneh. Tak viral ke. Aku juga punya teman-teman banyak, maksudnya teman-teman Jawa Timur. Walaupun saat itu memang temanku via medsos, tapi apa ya, mereka percaya nek hal-hal ngono perlu diberantas. Tak viral ke dia, uangku bisa kembali. Akhirnya sekarang orang tersebut ya nggak eksis. Pokoknya intinya nek uang pokil itu nggak bakal eksis. Ya. Itu. Di mana ada kejelekan itu pasti akan membuka aib-aib yang tersembunyi. Nah, ternyata orang itu punya masalah di sana itu ternyata itu. Itulah duka-dukanya. Duka sekaligus buat belajar pelajaran sih bagi kita. Justru malah itu membuat nek suka terus ya seneng uripe enak awan bengi kan. Jadi memang saya menemukan hal seperti itu malah justru aku senang. Kuwi Bu pengeling-eling untung aku ora dadi wong koyo ngono ya. Gitu loh. Ketemu wong ini untung aku ora dadi wong koyo ngono ya. Alhamdulillah gitu loh. Gitu aku bersyukur kalau itu sebagai aku ben saya andap asar saya ketemu wong ini, ibaratnya saya itu sudah jadi siap jadi sampah tempat sampah jeguru apa siap jadi asbak jeguru apa siap wis enak dadi asbak gitu enak ya piye-piye iki karepmu monggo tidak karepmu wis monggo tapi tetap berguna. Asbak berguna orang tempat sampah gua ngendi ya toh pas sampah apa mlebu iya kan begitu ya itu walaupun itu cuma tempat sampah tapi kita itu masih berguna, masih dicari orang. Lah orang tempat sampah ya bingung kan ya itu hal berguna kadang orang tempat sampah itu sama padahal berguna. Makanya itu loh setiap orang lah bawa wong kepiye toh dia itu pasti ada sisi positifnya. Malah kadang sing mbok anggap wong muanya lho dia itu punya berlian ya nek adi iso gali kan gitu. Mungkin cara perkenalannya mungkin butuh wong kan ya ngobati pira cara kenalannya ya mungkin malah orang yang isi luarnya itu mulus. Di dalamnya itu ada bangkai yang ditutupi. Ada banyak yang ngono kan. Makanya kan ora sepencitraan sing wah lah. Biasa wae gitu. Enak biasa aja padanya. Dadi ngomongan ku ora di luweh-luweh teh ora dikeloni. Kan ketok ya wis iki ngene gini. Wah, ora. Apa terus aku tipe orang yang enggak suka wong iki terlalu merendah. Apa terlalu terlalu merendah sini kan. Nah, wong di prestasi merendah banget. Banyak kan niate sombong malah terlalu merendah. Biasa wae. Tapi kadang wong menilai aku kowe iki narsis, kowe iki anu. Padahal misalnya aku pencipta lagu, aku promo laguku gitu kan. Lagu iki dodol aku ibaratnya ya kan harus begitu. Ibaratnya foto model kaya kudu dodolan awake. Ya ra ngono ya ora payu to. Terus kowe dodolan apa lah kowe dodolan sego kucing murah kok tawa-tawake ora payu. Tapi kadang sebagian orang menilai kan
wah nafsu sombong. Terus sebenarnya mereka iri kan gitu. Tapi dulu aku baper menanggapi, tapi saat itu aku enggak menanggapi sih, aku fokus masa depanku dhewe. Mungkin sudah terbiasa dengan omongan-omongan netizen. Ya, ya. Ah. Semua orang melalui masaku ya. Pernah Ya. ada status yang opo lah lanang saiki lanang iki rasa sahabat mending iso. Lanang. Mungkin untuk pesan-pesannya untuk pemirsa yang mendengarkan ini. Pesannya itu apa ya? Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan tunduk dengan keadaan meskipun kalian itu dalam kondisi susah, kowe aja tunduk karo kondisi. Tetep mbok lawan. Walaupun keadaanmu sak pahit-pahite, sak susah-susahe, kowe aja tunduk karo keadaan. Terus siji, kowe nek curhat aja karo wong, karo sing kuwasa. Ya, Nangis karo sing kuwasa. Karo wong ki wis ora patut. Wong kowe duwe sing kuwasa kowe. Paling nek karo kayak solusinya, tapi nomor utama kuwi njaluk sing kuwasa, pasti kamu dikasih sak cukupe lho bro. Lah nek dirasa sak cukupe. Terus ya apa ya, apa lagi ya, ya mungkin itulah mungkin yang perlu tak share. Kalau untuk seniman, karena saya memang kan ya seniman, untuk seniman terutama seniman Wonogiri ya terus berkarya aja, bangga dengan karya kita sendiri begitu kan. Karena itu kalau kita punya karya itu ibarat anak kan, jadi ya kowe nek ora bangga karo anakmu kok piye kan nasibe ibaratnya. Kamu harus bangga. Jadi apa ya, kalau kamu punya karya tokno, walaupun mungkin kowe krasa elek nggak boleh begitu, ini karya aku, kamu harus pede. Beda loh kan, ada gini mas, percaya diri karo sombong itu kayak dua hal yang sama padahal berbeda. Minder karo malu. Iya. Ya, meh kode tau padahal beda. Kowe wong Jawa kan aja malu. Tapi kadang nilai minder padahal kan mereka malu. Wong Jawa kan gitu. Terus sombong, percaya diri, minder, malu, semangat, terlalu tergesa-gesa itu nih. Kita itu harus apa ya? Apa wae itu abrak wae lah. Los, ora rewel. Rasa anggo rewel, gas, abrak. Walaupun kowe iki apa orang dibakat, aku mending ini ketemu wong sing misalnya ora iso nyanyi tapi dia punya niat. Terus di bandku dulu buku harian, tiap saya rekaman itu kadang yang sing tak jak rekaman itu wong 10, wong 15, wong 9, wong 5, dan dari mereka itu kebanyakan salah ora iso nyanyi, Bro, malah. Tapi sih tak juga apa? Semangat dia punya niat. Udah gampang ya rekaman aplikasi jadi paling jadi apa kayak ya toh. Saya yang ambil semangatnya itu. Gitu, jadi harus tetap semangat gitu, jangan menyerah gitu, dan jangan mudah puas, kamu harus terus meraih mimpi-mimpimu ke depan. Harus kepi ada plan gitu. Soalnya nek kowe wis mudah puas wis cukup semene lah, kamu nggak akan berkembang, akan stuck di situ, nggak akan naik, malah turun. Iya, soalnya kan persaingan ketat bro. Iya benar, gitu, era digital lagi titik ya enek sing anyar. Kamu harus terus apa ya, tanggap terhadap teknologi, terus kowe harus memulai SDM, pola pikirmu itu harus terus buat asa terus. Intine ojo ngasih itu bola harus lancip gitu. Sering berpikir ya apa, sharing, ketemu kanca, ngobrol ngene iki bisa menambah wawasan gitu. Ora khusus karo seniman ya, kowe karo sapa, karo wong mancing apa karo sapa, wis sering aja kita berinteraksi. Terus nek fokusku seniman kan itu bisa menambah wawasanmu, mungkin bisa mengeluarkan karya sing ngene. Tema iki ketemu iki. Jadi enggak stuck di tempat gitu. Aku percaya Wonogiri pasti bisa maju. Ya, terima kasih Bang Kukuh untuk sharing-sharing pada hari ini. Mungkin untuk teman-teman kalau ada sisi positifnya diambil, kalau ada sisi negatifnya buang jauh-jauh. Ya, Terima kasih untuk teman-teman Konco Ngoyoworo, rekan-rekan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dukungan Anda bisa membuat kita ngoyoworo setiap hari. Ya, terima kasih Konco Ngoyoworo. Cukup sampai di sini kita berbincang-bincang bersama Mas Kukuh Izaluna, Mas Porso pada kesempatan malam hari ini. Apabila ada perkataan dan perbuatan kami yang kurang berkenan di hati rekan-rekan konco-konco semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys,
Ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah. Assalamualaikum.